Ini surah Al-Fatihah seperti yang sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu, dia surat Makkiyah, ya kan? Surat Makkiyah artinya turun di Mekah. Tapi dia bukan surat yang pertama turun. Yang pertama turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama. Sudah dijelaskan juga kenapa berbeda antara susunan ayat turun dengan susunan yang ada di dalam mushaf. Ya, alhamdulillah saya menemukan hikmahnya. Setelah puluhan tahun dengan Al-Quran, menemukan hikmahnya bahwa susunan ayat turun dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1-5 dan ditutup dengan surat Al-Baqarah ayat 281. Itu sesuai dengan kondisi ketika itu, di mana manusia tidak ada satupun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua musyrik, kecuali beberapa orang dari sahabat yang tidak terlibat dalam menyembah berhala. Abu Bakar, kemudian Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan masih kecil kan, masih muda. Selain dari itu, rata-rata ya pernah atau menyembah berhala. Mereka bangun 300 lebih berhala di sekitar Ka'bah, lalu mereka sembah. Bagaimana cara menyembahnya? Minta perlindungan, minta keselamatan, minta rezeki, minta jodoh, minta karir, minta kaya. Jadi mereka kalau sebelum musafir berdagang ke Yaman atau ke Palestina, mereka datang dulu ke patung-patung itu minta. Nah, ini jelas musyrik kan? Lalu bagaimana dengan diturunkan ayat, disusun ayat seperti sekarang, mulai dari Al-Fatihah, udah Al-Baqarah, diteruskan dengan Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya sampai An-Nas. Itu sesuai dengan kondisi kita sekarang. Gimana kondisi kita sekarang? Kalau dulu mereka memang kosong, informasi, memang tidak paham, beragama itu berdasarkan keturunan nenek moyang, dan itu dirubah-rubah. Karena keturunan nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Jadi kok bisa hilang agama tauhid berganti dengan syirik? Jadi kalau lama-lama ya agama itu bisa hilang juga, apalagi kalau ulamanya tidak ada, atau kalau dakwahnya tidak ada, atau dakwahnya terjadi penyimpangan, lama-lama agama bisa hilang, tinggal namanya doang. Maka Rasulullah SAW katakan di akhir zaman nanti la yabqal islamu illa ismuhu, Islam tidak akan tinggal kecuali nama doang. Agamamu apa? Islam, tapi namanya aja. Coba jelasin Islam apa? Nggak tahu. Sekarang kita ngalamin seperti itu. Coba lah tanya saudara kita yang enggak biasa ngaji kayak kita ini kan, apa sih Islam? Belum tentu bisa dijawab. Kemudian wala yabqal Qur'anu illa rasmu. Quran tidak akan tinggal kecuali tulisannya aja. Banyak tulisan Quran, baik dicetak dalam kertas maupun sekarang jadi elektronik kan, Quran elektronik atau Quran digital. Tapi paham nggak isinya, dibaca nggak, paham nggak, belum tentu. Nah ini jadi masalah kan. Makanya Allah Maha Tahu persoalan-persoalan penyimpangan beragama, degradasi beragama itu hanya bisa diselesaikan dengan cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak bisa dicomot-comot. Apalagi mulai dari An-Nas. Wah Ustaz tolong dong diruqyah orang ini kena kemasukan jin atau setan. Dibacanya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Setelah ustaznya pergi, setannya datang lagi. Karena dia sama, bersaudara dia. Ya kan? Jadi enggak akan bermanfaat. Quran itu kalau dicomot-comot, diambil dari ujung sesuai maunya kita, sesuai kepentingan kita, enggak
memberikan banyak manfaat. Makanya Allah Maha tahu. Contohnya seperti apa? Seperti yang saya jelaskan, bahwa pemahaman umat Islam hari ini ya sampai akhir zaman nanti, dan ini sudah bermula sejak 1 abad belakangan ya, itu ibarat puzzle yang berantakan. Kepala di mana, kaki di mana, ekor di mana. Kalau ada di puzzle kucing nih, mata di mana, jari di mana, kuku di mana, berantakan. Cara memperbaikinya dibalik. Wah, dirubah lagi posisinya, diletakkan posisinya di tempat yang benar, dan itu caranya harus melalui urutan Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, ibaratnya juga bahwa pemikiran kita, pemahaman kita keseleo sebagaimana badan kita keseleo juga. Bahkan saking keseleonya apa? Hang. Kalau handphone kita hang nih, pencet nggak jalan dia kan. Lama-lama matiin dah. Nah, otak juga bisa begitu. Karena Al-Quran ini software ya. Al-Quran ini software yang harus diinstal ke dalam otak kita. Otak kita ini hardware yang Allah buat, luar biasa. Software yang paling pas, paling cocok adalah Al-Quran. Nggak ada lagi software yang lain dari itu. Kemudian hadis Nabi SAW. Makanya orang-orang hebat dahulu, sahabat, tabi'in, orang-orang hebat dahulu, termasuk orang-orang hebat di Palestina sekarang, dari Hamas sebagainya itu mereka install di Quran dalam otak mereka. Ya, karena Quran itu mukjizat. Lalu nanti akan berpikir yang berpikiran maju, cemerlang, dan bisa berbuat apa saja karena berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Hamas tahun 87 itu baru melawan Yahudi pakai apa? Pakai batu. Di Gaza itu, karena lahirnya di Gaza Hamas itu kan. Pakai batu. Paling hebat pakai bom molotov, diisi bensin, pakai sumbu, lempar ke tank, meledak tank. Paling itu. Sekarang roket buat sendiri, di mana? Bawah tanah pabriknya. Ya kan? Luar biasa. Dari mana itu bisa? Dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan berfungsi menyelamatkan kita, umat ini, sepanjang zaman, selama kita yakini, kita pahami, kita install dalam otak kita, dan kita amalkan isinya. Inti Al-Quran itu kan cuma ada 2 intinya. Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu intinya. Maka kalau kita tadabbur, tahu kita nanti mana yang perintah, mana yang larangan. Dan ketahuan. Ya. Menurut sebagian ulama, perintah dalam Al-Quran itu ada sekitar 1000 perintah. Ayat yang menjelaskan perintah, kan Al-Quran itu 6200 sekian ayat kan. Ayat menjelaskan perintah itu ada sekitar 1000. Ayat yang menjelaskan larangan ada sekitar 1000. Ayat doa ada sekitar 500. Selain itu sejarah, ilmu pengetahuan alam, scientific, ilmu alam, ya, bermacam-macam, ya, ilmu antariksa, astronomi, geologi, ya, ilmu embriologi yang pertama kali surah Al-Alaq karena ilmu embriologi, ilmu al-ajinah, ilmu tentang proses terjadinya janin dalam perut ibu kita, dan seterusnya, termasuk ilmu geofisika segala macam, ilmu perang, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, budaya, ada Quran. Tapi intinya, ya, agar berjalan Al-Quran itu dalam diri kita, 2 tadi itu. Jalankan perintahnya, ambil perintahnya, tinggalkan larangannya. Katakanlah perintah menuntut ilmu, ya harus menuntut ilmu kita. Kalau kita akan blank, kosong. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi SAW. Makanya dalam Al-Quran ini berulang-ulang perintahnya, banyak berulang-ulang. As-salah, perintah salat berulang-ulang. Perintah yang paling banyak adalah perintah tentang berinfak. Perintah tentang berinfak. Kemudian disambung dengan perintah berjihad di jalan Allah, kemudian berdakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan seterusnya. Ya, kenapa harus berulang-ulang? Karena itu karakter manusia. Manusia kalau sudah tersalah, untuk meluruskannya itu susah.
Apalagi jika salah itu dalam hal yang sifatnya fundamental. Ya, susah. Kalau besi mah gampang. Bawa ke tukang besi, diketok-ketok, selesai kan? Pemikiran nggak bisa diketok. Nggak bisa diketok. Pengetoknya adalah Al-Quran. Diingatkan pada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu ayat-ayat Makkiyah. Bagaimana cara Allah membangun tauhid yang sudah menyimpang zaman dahulu. Itu adalah mengingatkan mereka pada azab Allah di akhirat. Ya kan? Mengingatkan mereka pada janji-janji Allah terkait dengan surga, ampunan. Mengingatkan mereka kepada penciptaan alam dan diri mereka sendiri. Karena mereka bukanlah ujuk-ujuk sendiri datang ke dunia ini. Manusia datang ke dunia ini by design oleh Allah. Berapa banyak kita, berapa jumlah kita, apa jenis kelamin kita, di mana kita lahir, dari kedua orang tua yang mana, bangsa apa, bahasa apa, berapa lama, itu by design Allah Ta'ala. Kalau saja Allah jadikan kita tikus, monyet, kita tidak akan bisa merubah diri kita menjadi makhluk lain, nggak bisa. Begitu juga ketika kita dijadikan Allah manusia, makhluk yang paling Ia muliakan, kita tidak akan bisa berubah menjadi monyet, menjadi babi, menjadi sapi, menjadi kambing, menjadi ayam, kecuali karakter kita. Fisik nggak berubah, karakter yang berubah. Jadi yang akan merubah karakter atau meluruskan karakter itu adalah Al-Quran. Makanya salah satu fungsi Al-Quran adalah obat, syifa. Dalam surah Al-Isra Allah kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami tidak turunkan Al-Quran itu kecuali menjadi obat hati. Hati yang syak, hati yang ragu, hati yang tidak yakin, hati yang ada kemunafikan, hati yang ada hasad, dengki, hati yang sombong. Sombong apa arti sombong? Lari dari Al-Quran, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran dan Islam. Sombong namanya. Bukan pengen pakai sendal baru, ya. Sombong enggak. Maka Rasulullah SAW katakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Kecil biji sawi itu kan, biji apa? Jintan lah kira-kira gitu kan. Enggak akan sombong. Lalu sahabat gelisah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini suka baju baru, suka celana baru, suka sendal baru. Ya kan? Apakah itu bagian dari sombong? Kata Rasulullah, tidak. Itu karakter. Senang, ya kan? Sombong itu Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Apa itu Al-Quran? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu yang datang dari Allah. Al-Quran datang dari Allah. Dan sunnah Rasulullah SAW, Allah menentukannya, menunjuk Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Itu yang sombong. Dan melecehkan manusia, merendahkan manusia. Itu namanya sombong. Makanya kenapa iblis pertama kali ya disuruh Allah untuk bersujud pada dia mau, disebut dia sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia gengsi ikuti perintah Allah, padahal Allah Tuhannya, dan dia bisa berdiskusi dengan Allah Ta'ala ketika itu. Tak mau dia dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, ya kan? Istakbara, sombong dia, wa kana minal kafirin. Allah cap dia sebagai orang kafir. Jadi sombong ini dalam Al-Quran penyakit yang paling berbahaya di antara sekian banyak penyakit hati dan pikiran. Orang kalau udah sombong, sudah, ya kan, ngapain baca Quran? Saya juga bisa buat undang-undang sendiri, aturan sendiri. Sombong. Orang begini nggak akan dapat hidayah. Orang seperti ini akan dikutuk oleh Allah, akan dijauhkan dari Islam, dari hidayah, yang akhirnya hidupnya terlunta-lunta di dunia, tersesat, ya, dan di akhirat azabnya lebih pedih lagi. Maka sombong ini hanya bisa dibuang dengan Al-Quranul Karim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Obat kesombongan. Kita serahkan diri kita kepada Allah dalam permintaan dan dalam harapan dan dalam ubudiyah. Tuh, pemecah pertama kesombongan itu. Kita ini hamba Allah,
nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah. Ingus aja nggak bisa kita tahan, ya kan? Cobalah kalau kita sombong, nggak butuh Allah, nggak usah BAB, nggak usah BAK, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah bisa kok. Karena yang sistem makan seminum itu kan Allah yang buat kan. Kalau udah capek, dia ngantuk, Allah yang buat tuh. Dia istirahat. Kalau nggak putus otak kita ini, hang dia. Kalau udah lapar, pasti itu butuh makan, ya kan? Kalau kita udah butuh air, pasti Allah tanamkan haus tenggorokan kita kan. Wah, saya nggak butuh Allah. Jadi kalau nggak butuh Allah jangan tanggung-tanggung ya. Jangan Qur'annya doang ditolak, semuanya tolak. Saya nggak butuh matahari Allah Ta'ala. Saya mau cari matahari yang lain. Saya tidak butuh bumi yang Allah ciptakan. Saya cari bumi yang lain. Atau saya tidak butuh Allah menghidupkan saya. Bunuh diri aja, mati aja. Selesai kan? Ini manusia ini kadang-kadang, itulah kalau hang, otaknya kalau hang, atau puzzle otaknya, pemikirannya kacau, dia tidak bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa membedakan mana yang mudarat, mana yang bermanfaat. Korupsi 11 triliun Pak, gimana cara makan duit itu? Coba lihat. Heng nih, heng. Taruh dia maling. Umur saya sudah 40, 50, paling juga 70. Tinggal 20, 30 tahun lagi. Kalau setahun saya butuh 1 miliar, korupsi 30 miliar aja lah. Kira-kira gitu kan. Itu otak curangnya gitu kan. Tapi enggak, korupsi 3 triliun, 11 triliun. Ini apa ini manusia ini? Nah, ini udah luar biasa ini. Dia kira Allah lupa, Allah nggak lihat itu kan. Nah, ini manusia-manusia sombong itu kalau sudah hidup di dunia ini melakukan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini. Kayak Yahudi sekarang, Benyamin Netanyahu sekarang. Kerusakan yang nggak tanggung-tanggung dia lakukan. Ini kira kesombongan. Ya, dia sombong, nggak mau ikutin ajaran Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia merasa dunia ini milik dia. Ingat, nggak akan lama lagi nanti akan terkubur di Palestina, insyaallah taala. Insyaallah taala. Tadi malam sampai jam 00 saya masih nulis. Sekarang lagi dikoreksi, nanti saya sebarin. Sebentar lagi insyaallah kita akan melihat Yahudi akan terkubur di Palestina, insyaallah taala. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini metodologi yang Allah buat. Kita harus memahami Al-Quran, baca Quran dari awal sampai akhir. Makanya dulu saya ingatkan juga sebelumnya, kita harus punya 2 wirid Quran. Wirid baca terserah kita, mau sejuz 2 juz sehari gak ada masalah. Semampu-mampunya kita, sekuat-kuatnya. Karena semakin banyak kita baca Quran semakin bagus. Dari segi pahalanya aja 1 huruf dapat 10 kebaikan. Apalagi 1 juz. Berapa ribu huruf, berapa puluh ribu huruf. Yang kedua, baca Al-Quran itu membuat hati jadi tenang, pikiran jadi. Ini problem penyakit manusia hari ini, nggak susah tenangnya. Makanya banyak makan pil penenang. Kenapa orang banyak makan narkoba? Awal itu nyari ketenangan, malah neraka yang dapat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, masjid seperti kita ini nih, ya tadarasuna ayatillah, mereka saling berdiskusi, memahami, mentadaburi, tadarus ayat Allah, kecuali Allah turunkan pertama kali apa? Ketenangan dalam hati mereka. Jadi obat ketenangan itu jangan pergi ke psikiater ya, mereka juga sakit, ke jiwa juga. Jangan pergi kepada orang sakit untuk berobat, tambah sakit kita. Dipalak doang iya, bayar mahal. Datang kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi kalau belum tenang juga, baca terus. Berarti penyakitnya parah itu, ya kan? Harus berkali-kali kayak sekarang tadi kan. Kita ini keselio otak, pikiran, hati kita itu keselio badan juga. Kalau parah nggak cukup sekali diurut kan? Cukup sekali nggak diurut? Enggak, kadang-kadang udah pergi kemana tuh? Arah Sukabumi itu, Cimande, udah pindah dari tukang urut ini nggak selesai juga, karena parah. Coba kalau nggak parah. Jadi kalau kita baca Quran sekali belum tenang, 2 kali, 3 kali, 4 kali,
Kalau sudah tenang, jangan berhenti. Nanti stres lagi nanti. Ya kan? Itulah luar biasa Al-Quran. Nanti Quran ini sebuah kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan lisan, dengan bahasa, yang tahu hanya orang yang melakukannya. Ya kan? Yang tahu hanya orang yang melakukannya. Makanya orang-orang yang dengan Al-Quran dekat, kita lihat hidupnya beda dengan orang lain. Yakhtalitun wa yatamayyazun. Mereka ya berinteraksi juga dengan masyarakat, tapi beda. Apa bedanya? Luar biasa. Kalau mau tahu bedanya, cari seorang mu'alaf yang tadinya kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, kemudian Allah kasih dia hidayah, kemudian dia dengan Al-Quran, coba lihat, wajahnya aja udah beda. Before dan after, ya. Sebelum dan sudah, lihat wajahnya berseri-seri, Pak. Saya terus terang aja merasa iri hati kan. Sudah saudara kita masuk Islam dengan Qurannya luar biasa, mau orang barat, mau orang kita. Lihat wajahnya udah kelihatan percaya, berseri-seri. Kita lihat wajah sebelumnya, wajah sesudah masuk Islam, luar biasa. Mau yang laki, mau yang perempuan, mau yang muda, mau yang tua, mau anak-anak. Sekarang di Eropa itu tren anak-anak masuk Islam. Kan sana kalau mau 17 ke bawah, harus izin orang tua. Izin mereka pada orang tua. Luar biasa ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, kembali kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah suratnya Makkiyah, isinya ada 7 ayat. Dimulai dengan bismil, ditutup dengan waladha. Apa artinya? Kalau soal arti terjemahan kita udah tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, akan menjadi raja mutlak di hari kiamat, hari pembalasan. Lompat ke sana kan? Udah apa? Balik lagi ke dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, kita harus memfokuskan hidup hanya untuk Allah dalam bentuk minta pertolongan dan ubudiyah, atau berubudiyah dan minta pertolongan. Bagaimana caranya kita kan nggak tahu. Bagaimana cara kita nggak tahu? Makanya kita minta, Allah ajarkan kita minta sama dia, karena dia yang punya barangnya. Hidayah itu punya siapa? Makanya minta, ihdinas siratal mustaqim. Jangan salah minta. Beri saya jalan doang, bisa jalan bengkok nanti. Kayak orang minta umur panjang, hati-hati Bu ya, Bapak ya, jangan minta umur panjang. Bahaya, Pak. Allah kasih tawil umurana, ya Allah beri panjanglah umur kami. Kata Allah, oke, saya kasih kamu, mau berapa? 2 kali lipat, 70, harusnya 70 jadi 140. Cuman baru 50, 60 kena stroke. 60 tahun stroke, 70 tahun. Sengsara kita. Makanya minta barakah. Allahumma barik lana fi a'malina. Ya Allah, berkahilah umur kami. Mau panjang, mau pendek, itu urusan Allah Ta'ala lah itu. Ya, jangan salah doa ya. Tunjukilah kami. Allah bilang, mau apa ini? Karena jalan hidup ini ada Islam, ada Yahudi, dan Nasrani. Sekarang ada lagi tuh Wali Songo, apa itu? Baru-baru ini. Kacau lagi, nama kacau lagi kan? PWI ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia. Wali Songo, mau begitu Wali Songo. Itu Wali Songong yang menyetop kajian orang tua, Wali Songong, ya kan? Maka minta as-siratal mustaqim. Lalu jalan yang lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Dalam ayat lain Allah jelaskan apa? Minan nabiyyin, jalan para nabi. Wasiddiqi, jalan orang-orang yang siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, jalan orang yang mati syahid jalan Allah Ta'ala seperti Hamzah dan lain sebagainya. Wassalihin, jalan orang-orang yang sah. Nah, itu kita minta. Ya. Jalan mereka ini an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, jangan dicampur-campur dengan ajaran yang lain. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa mereka? Al-Yahud, bangsa Yahudi dimurkai Allah Ta'ala dari dulu zaman Nabi Musa sampai hari kiamat, kecuali yang masuk Islam, ya kan? Sedikit sekali. Di Al-Quran katakan sedikit sekali mereka masuk Islam.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak juga jalan orang tersesat. Siapa mereka? An-Nasara, An-Nasara, An-Nasrani, Nasrani. Jadi ya agama Yahudi itu diciptakan setelah Nabi Musa meninggal. Diciptakan. Nisbat kepada salah seorang saudara Yusuf bernama Yahuda. Yahuda. Kayak buat nama Yahudi. Agama Nasrani diciptakan setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Apa artinya? Nasara, Nasara, kami ini penolong Nabi Isa, padahal bohong. Ya, Nabi Isa dibiarin mau dibunuh oleh Yahudi, dibiarin, bengong aja. Kayak orang kita sekarang ada ulama mau dibunuh, bengong aja, nggak bela, ya kan? Terus kitab Injilnya dirubah-rubah, sebagaimana Yahudi merubah kitab Taurat. Maka Yahudi dimurkai, Nasrani tersesat. Ujung-ujungnya apa? Neraka. Di dunia melakukan kejahatan di dunia ini pertama kali sebelum ada orang-orang lain di dunia ini yang melakukan kerusakan itu Nasrani dan Yahudi, atau Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan mau kita katakan agama sama, tiga agama ini sama, enggak sama. Dua ini musyrik, menyekutukan Allah dengan Isa dan Uzair, sedang kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi tidak mau menerima Injil dan Al-Quran. Nasrani tidak mau menerima Al-Quran, sedangkan kita menerima Injil, Taurat dan Al-Quran. Clear ya? Jangan mau kita dibohong-bohongin. Agama sama. Sama apanya? Agama langit. Enggak. Agama langit cuma satu, Islam. Itu agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ishak, Nabi Ismail, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Lalu yang dua itu mana? Apa? Yahudi Nasrani, agama langit-langit. Langit, datang dari langit-langit ini nih. Yang dari langit sono, dari Lauhil Mahfuz, ya, itu hanya Islam. Makanya Islam tidak bisa dicampur-campur, jadi es campur, jadi gado-gado. Ya, harus, ini namanya memurnikan. Nah, dari situ kita bisa lihat kan betapa Al-Fatihah ini ada yang menulis samudra. Al-Quran itu Al-Fatihah. Maka sebut Al-Fatihah pembuka, ya kan? Kalau kita nggak bisa buka pintu ini Pak, Bu, nggak bisa masuk kita ke masjid ini. Begitu Al-Quran, orang nggak paham Al-Fatihah, sulit dia akan memahami ayat-ayat hukum-hukum berikutnya. Karena teropongnya itu ada di Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillah. Begitu surat yang lain, kecuali surat At-Taubah tanpa ada basmalah, tapi ada diganti basmalah nanti surat yang menceritakan tentang doa, tentang surat Nabi Sulaiman, surat An-Naml kalau nggak silap. Berarti Bismillah, basmalah ini ada 114 dalam Al-Quran. Semua diletakkan di awal kecuali satu itu. Apa artinya? Apa artinya? Yang susah, yang keseleo otak kita itu tidak bisa meletakkan Bismillah dalam kehidupan. Apa arti Bismillah? Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Artinya apa? Luruskan niat Anda. Ingat ya, luruskan orientasi hidup Anda hanya kepada Allah. Maka minimal kita baca Bismillah berapa kali sehari? 17 kali sehari. Salat fardu kan? Karena Bismillah bagian Al-Fatihah, nggak sah salat kalau nggak baca Bismillah kan? Allah katakan. Artinya apa? Orang-orang mukmin, orang muslim sekarang, zaman sekarang, problem kalian yang utama itu adalah misorientasi. Kalau cari ilmu untuk cari ijazah, maka kok nggak ada ijazah di Karang-Karang, ijazah dibuat di Pramuka, gitu kan? Saya tahu dari saya kuliah di sana, itu tahu saya. Pramuka itu pusat buat gitu-gituan, paspor semua bisa dibuat sana, ya kan? Kita nggak perlu ijazah. Cari ilmu apa? Lillah, agar Allah angkat derajat kita. Ya kan? Kalau mau bekerja apa? Ingin cari duit, jangan. Bekerja itu amal soleh.
Sama dengan kita pergi ke masjid, duit biar dari Allah Ta'ala datangnya. Nah, ini nggak mudah nih ya untuk meluruskan begini nih. Kalau kita berkeluarga bukan untuk cari anak, karena kucing, kambing juga beranak, tikus lebih banyak lagi anaknya. Mencari ridho Allah berupa keturunan yang sah, zurriyatan thayyibah. Dalam Al-Quran itu setting mendapatkan zurriyatan thayyibah. So, aku udah dapat generasi yang baik, waduh, udah dunia akhirat dah tuh. Tapi kalau agak dapat anak, nanti anaknya di sekolah udah cari duit, ya tenggelam anak itu ke dunia, di dunia. Anak kita arahkan pada jalan yang tidak benar, orientasi yang tidak benar. Apalagi anak diperdagangkan, kecil-kecil disuruh nyanyi, disuruh Quran, disuruh gini-gini untuk ditampil-tampilkan agar dapat duit. Ah, itu lebih parah lagi tuh. Hati-hati punya anak ya. Hati-hati. Enggak semuanya lillahi ta'ala. Berpolitik apalagi kalau nggak cari duit, cari kekuasaan. Nggak ada mereka berpolitik lillahi ta'ala, itu nggak ada. Nggak ada, saya bisa jamin, saya tahu. Ini apa artinya? Misorientasi. Makanya luruskan selalu 17 kali minimal dalam sehari semalam. Belum tahajudnya, belum salat sunat fajarnya 2 rakaat kan? Udah 2 kali kan? Belum salat duhanya, kalau 4 rakaat 4 kali. Belum salat lain-lain. Bisa 100 kali kita meluruskan orientasi. Tapi kita paham. Kalau kita nggak paham, Bismillahirrahmanirrahim, pikiran kemana-mana, ada duit nggak nih, utang gimana cara bayarnya nih, kontrakan gimana aja, tagihan gimana cara nagih, itu pikirannya kan. Tapi kalau kita paham, Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tadi saya misorientasi, saya ndak Allah lagi tujuan saya, sudah duniawi tujuan saya, atau saya tidak punya tujuan sama sekali, lebih mengerikan lagi. Harus bangun tujuan hidup kita. Bismillah. Allah. Siapa Allah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala pada kita, Allah ciptakan kita manusia. Coba Allah ciptakan kita hewan, no comment sudah. Kemudian udah manusia mulia, Allah kasih iman dan Islam. Luar biasa lagi kan. Karena manusia tanpa iman Islam juga nggak ada gunanya. Sudah iman dan Islam, Allah gerakkan hati kita mau ke masjid, mau infak, mau sedekah, mau salat, mau zikir, mau tadabbur. Ini luar biasa ini. Masa masih kita istilahnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita tolak? Jauh loh kita dari Mekah itu, tempat turunnya Islam ini, dari Madinah itu. Lama ini 14 abad, 14 setengah abad, tapi kok kita bisa dapat? Siapa yang ngirim? Hidayah supaya ngirim pada kita. Mau orang tua kita buat proposal? Nggak ada, Allah kirim kayak angin gitu kan. Berarti kita harus bersyukur. Makanya yang dibaca pertama kali, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri itu nikmat Rahman Ar-Rahim itu. Jangan mensyukuri kepada makhluk. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab diajarin tuh lil istighraq, ya kan, untuk mencakup semuanya. Makanya terjemahannya segala puja dan puji, nggak ada lagi lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Ta'ala. Kita nggak akan memuja-muji ibu kita walaupun pengorbanan mereka hebat, karena nggak ada banding dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya akan menghormati dan memuliakan orang tua, bukan memuja-muji orang tua. Salah gitu. Apalagi presiden yang nggak jelas, jentrungan yang kita puja-puji. Aduh, ini kita udah misorientasi, salah lagi kita, ya kan? Ya, Allah itu diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak habis-habis. Ar-Rahman rahmatnya, Ar-Rahim rahmatnya. Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Ulama kita menjelaskan kalau Ar-Rahman, rahmat Allah mencakup seluruh alam semesta. Mau mukmin, mau kafir, mau hewan, mau ikan, dapat semua. Tapi Ar-Rahim itu hanya nikmat Allah yang diberikan para mukmin, yaitu surga. Berarti apa? Jangan kita mau menikmati nikmat Allah di dunia, lupa kepada nikmat Allah di akhirat berupa surga. Berarti orientasi hidup kita juga mengejar surga dong.
Nggak apa-apa dunia kita rusak, yang penting surganya utuh. Tapi insya Allah orang mukmin yang hidup dalam Al-Quran, dunianya utuh, surganya lebih utuh insya Allah Ta'ala. Karena dalam Islam tidak ada pemisahan hidup dunia dan akhirat. Dunia ini hanya tempat kita bercocok tanam, melipat gandakan saving kita, melipat gandakan account kita, account akhirat kita. Ya. Nah oleh karena itu yang perlu kita ingat apa? Maliki yaumiddin. Allah itu kalau di akhirat nggak ada toleransi dia. Maliki yaumiddin, satu-satunya raja pada pembahasan. Kau sekarang boleh ini mengklaim jadi raja, klaim jadi raja, boleh. Kalau di akhir nanti limanil mulkul yaum, Allah berkata, siapa pemilik raja hari ini? Semua menjawab lillahil wahidil qahhar. Semuanya bagi Allah yang maha gagah perkasa. Kalau di dunia sekarang buat maksiat, Allah diamin. Allah nunggu kita bisa bertaubat. Bahkan kejahatan sekalipun kita lakukan, kalau nggak berlama-lama, Yahudi, Allah tunggu waktu untuk bertaubat. Tapi kalau di akhirat, tutup sudah. Kapan ditutupnya taubat? Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Selesai. Makanya kita ingat Malik Yaumiddin. Nanti akhirat saya bisa ngeles. Di akhirat nggak ada pendamping. Di akhirat nggak ada pengacara. Di akhirat nggak ada lagi orang tua. Semua sibuk mikirin diri. Makanya agar selamat kita di akhirat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokuskan hidup kita ibadah dan minta pertolongan kepada Allah saja. Jangan terbetik pikiran kita, oh saya nggak ada duit, kalau nggak dibantu fulan saya mati ini. Jangan. Oh saya sakit, kalau nggak dibantu dokter ini saya mati ini. Salah. Kita ke dokter, kita cari rezeki ke kantor, ke warung, ke kebun, itu hanya ibadah. Makanya rezekinya beda-beda kan. Kalau seandainya mencari rezeki, pasti sama rezekinya. Yo tukang taksi saya tanya, Pak berapa? Saya 21 Pak. 21 apa artinya? 2 hari 2 malam, nggak berhenti 48 jam, baru sehari berhenti. Harusnya mereka yang paling kaya dong harusnya. Ya kan? Banding dengan orang-orang kerja 8 jam. Bahkan ada yang nggak kerja di rumah main handphone dia dapat duit. Ya kan? Bukan kerja itu kan cari duit, cari untuk Allah Ta'ala. Kalau enggak harus dapat. Sama dong kita dengan mereka. Maka Allah nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Fulan banyak, fulan sedang, fulan sedikit. Itu semua ada hikmahnya. Ya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ya, dan minta tolong dengan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh bimbingan, itu hidayah. Maka baca doa ini sebanyak mungkin, bukan hanya dalam Al-Fatihah, dalam doa setelah sholat, dalam doa ketika hujan turun, dalam berdoa ketika di malam-malam hari kita bangun tahajud. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya jelas. Ghairil maut, itu Islam. Yaitu Islam yang tidak tercampur-campur dengan ajaran Yahudi dan Nasrani dan agama lain. Maka kita lihat Al-Fatihah ini lengkap. Pertama meluruskan niat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita harus bersyukur pada Allah atas nikmatnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, diulang lagi betapa dahsyatnya nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian kita harus berpikir akhirat, orientasi hidup kita akhirat. Jangan nanti di akhirat nyangkut wassalam. Selesai sudah kalau di akhirat nyangkut. Kalau sekarang nyangkut masih bisa kita balik taubat. Kemarin enggak sholat, sekarang sholat masih bisa kan? Kemarin enggak baca Quran, masih bisa. Tapi di akhirat sholat tenggorokan di sini enggak ada lagi. Ya. Makanya ya, ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, itu namanya ayat yang mengandung mentauhidkan Allah. Ya kan? Mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah, Rabbil alamin. Rabb artinya rububiyah, artinya Allah pencipta, enggak ada duanya. Dia sendiri pencipta. Kemudian dalam apa? Dalam ubudiyah. Ya karena ubudiyah karena sa'id. Dalam ubudiyah kita jangan sama sekali menyekutukan Allah Ta'ala. Ya kan? Oh lalu saya butuh duit, bukan berarti menyekutukan Allah, butuh duit. Butuh duit itu kebutuhan biasa. Butuh makan kebutuhan biasa.
Tapi kalau sudah disandarkan tanpa duit saya mati, di situ salahnya kita. Tanpa makan saya mati, orang Gaza ada berapa bulan nggak makan, nggak mati-mati. Makan pasir mereka itu, makan daun, nggak mati-mati. Sementara kita segar bugar mati, ya kan? Kemudian ada lagi disebut dengan tauhid nama-nama Allah dan sifat Allah. Ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita jangan berpikir Allah itu begini-begini, enggak. Kita hanya berpikir Allah itu punya sifat dan nama sesuai yang dia jelaskan dalam Al-Quran dan sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di luar itu kita enggak boleh. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan Allah punya nama berapa? 90 dalam hadis itu. Lain masih ada lagi nama lain, tapi minimal kita harus hafal 99. Karena 99 itu luar biasa lah, ya, menggambarkan itulah Allah Subhanahu wa taala yang kita akan menyerah dan tidak akan mencari lagi Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendapatkan itu semua harus kembali kepada Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan sahabat, ulama-ulama kita yang lurus. Jangan dicampur-campur. Nah itu syariatnya. Nah itu kan basic dasar ajaran kita kan, akidah, ibadah, ya kan? Ini basic dasarnya nih, akidah dan ibadah. Nanti dikembangkan nanti dengan muamalah, ekonomi, akhlak, kembangin dan berikutnya. Orang kalau sudah beres akidah dan ibadahnya, semuanya akan beres. Ya. Berekonomi akan beres, berpolitik akan beres, berpemerintahan akan beres. Tapi kalau akidah dan ibadah tidak beres, di dasar ini nggak akan beres semua. Kayak apa ya? Kayak bangunan nih, kalau fondasi dan tiangnya nggak beres, roboh lah. Makanya Islam itu bunyal Islam, dibangun Islam. Artinya apa? Islam itu filosofinya kayak konstruksi, kayak bangunan. Ada fondasi, ada tiang, ada dinding. Jangan bangun dinding dulu, apalagi taruh AC dulu menggantung-gantung. Di mana AC-nya? Lukisan indah-indah taruh dulu, nggak ada. Nah dari inilah insya Allah ya, tadabbur kita tentang Al-Fatihah ya, dan nanti insya Allah kita sambung dengan surat Al-Baqarah yang akan menjawab dan menjelaskan semua ini sampai nanti An-Nas insya. Cuman kalau sebulan sekali lama ya, kapan saya belajar. Makanya saya sarankan ya, buka download aplikasi saya di Play Store atau di Android, itu ada baca sehari salaman tadabburnya. Caranya apa? Baca ayatnya dengan khusyuk, baca artinya, karena ada artinya. Boleh arti perkata, arti per ayat, baca dua-duanya boleh, baru baca tadabburnya. Itu enggak lebih dari 15 menit tuh butuh waktunya. Sehari salaman 2 tahun insya Allah selesai. Demikian jam sekarang rahmatullah. Tadi kita akan tanya dulu ya, pertanyaan dulu ya, baru kita berdoa ya. Ingatin ya doa untuk Palestina khusus. Fadal, kalau ada pertanyaan. Fadal. Nah ini kayak pisau bermata dua. Hati-hati ya. Saya punya kawan dulu waktu saya kan lumayan bisa mengaji dulu ya. Itu selalu sekolah pesantren saya nyuruh saya ikut musabaqah, saya nggak mau. Kenapa? Saya trauma. Ada teman saya di sekolah yang lain, dia biasa juara 1 Pak. Setelah juara 1 enggak setelah sekali itu dia enggak juara 1 tahun itu, dia ngamuk, dimaki-maki sama dia juri. Ah ini masalahnya kan di situ. Kita harus pandai bagaimana antara memotivasi dengan menjaga niat. Namanya anak kecil kan, belum bisa bedain dia. Nanti lama-lama pengen piala deh. Yang baca Quran pengen piala. Maka Allah kata, Rasul kata innamal a'malu bin niat. Kita udah bahas dalam kitab Tazkiyatun Nafs kan. Kalau niatnya piala ya piala aja yang dapat. Jangan piala nggak dapat, pahala nggak dapat.
Ya kan? Makanya hati-hati ya, lomba-lomba itu hati-hati. Apalagi terkesan dikomersialkan. Karena anak ini pandai, dorong sana, dorong sini, dapat ini, dapat ini. Kalau artis bang gitu aja hidupnya nggak dapat duit ya. Taib ya, jaga bagaimana cara jangan sampai terpleset niat bismillahnya kan terpleset. Saya belajar Quran, saya baca Quran depan orang bukan karena cari duit, cari piala, tapi bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Taib, kalau nggak ada pertanyaan, kita berdoa khusus ya. Kita berdoa dengan khusyuk. Insyaallah nanti kalau tulisan saya selesai, saya share Ustaz, terus bisa share ke yang lain. Ini insyaallah judulnya apa? Detik-detik kehancuran Israel. Saya melihat betul dengan mata kepala, dengan mata hati. Karena saya dengan Palestina itu sudah 40 tahun lebih berinteraksi dengan orang-orang Palestina. Ya, dan saya udah ke sana. Jadi saya tahu persis. Dan saya tahu sejarah Yahudi sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan saya tahu sejarah Syiah dan segala macam itu. Tetap Allah akan punya keputusan dengan cara dia sendiri. Sebagaimana dulu memenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang segelintir kecil itu. Kok bisa mendunia? Tidak lama Romawi dan Persia takluk. Dan di akhir zaman juga Rasulullah juga akan berjanji. Allah juga berjanji akan menghancurkan Yahudi dan akan memenangkan kaum muslimin. Tapi dengan cara Allah sendiri. Ini yang kita nggak bisa paksa-paksa. Kita kan mau masa SBY, masa Prabowo, masa Anwar Ibrahim, masa Erdogan, nggak bisa dipaksa mereka itu. Karena mereka bukan pilihan Allah. Akan ada orang-orang yang Allah pilih. Kayak di Hamas kan cuma 30.000 orang dari 2 juta penduduk Gaza kan. Allah pilih mereka. Begitu juga nanti dalam pembebasan Palestina dan dunia Islam ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أراد بنا وعقيدتنا وبلادنا سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة ورفح يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين المحتلين على فلسطين ومن تعاونهم ولاهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصلاة فيه قبل المات يا رب. يا الله bebaskanlah Masjid Al-Aqsa ya Allah. Beri kami rezeki salat sebelum kami meninggal ya Allah di Masjid Al-Aqsa ya Allah. Bersama jamaah kami ini dan kaum muslimin yang lain ya Allah. Ya Allah, tolong juga saudara-saudara kami di Suriah, di Lebanon, di Irak, di Yaman, di Sudan dan di mana saja ya Allah. Ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami yang ada di sini punya dosa kecuali engkau ampunkan. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau biarkan kami punya hutang di sini kecuali engkau bantu tunaikan ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Tidak ada yang sakit di antara kami saudara kami kecuali engkau sembuhkan ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Tiada kesedihan kecuali engkau berikan solusinya ya Allah ya Rabbal alamin. Wala dhallan illa hadaitah. Tidak ada yang tersesat kecuali engkau berikan hidayah ya Allah ya Rabbal alamin. Wala mayitan illa rahimtah. Tidak ada yang meninggal nanti ya Allah kecuali engkau limpahkan rahmatmu kepada mereka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.